Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nisa Nabela dari kelas SDM 41 Manajemen Perubahan. Saya akan merangkum tentang bab 1 konsep dasar perubahan. Yang pertama, pengertian perubahan. Berdasarkan buku Change Management karangan Jeff Davidson, bahwa manajemen perubahan proses penjajahan berkelanjutan sebuah organisasi dengan pasarnya dan melakukannya lebih tangkap dan efektif daripada para pesaingnya, di mana manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan ialah proses terus-menerus memperbarui organisasi berkenan dengan arah struktur dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Yang kedua, pendekatan manajemen perubahan. Pada situasi tertentu, planned change lebih tepat daripada kondisi lainnya. Mungkin emergent con lebih cocok. Yang pertama, perubahan terencana. Untuk melakukannya, perlu dilakukan 4 fase tindakan. Yang pertama, fase eksplorasi. Yang kedua, fase perencanaan. Yang ketiga, fase tindakan. Dan keempat, fase integrasi. Kedua, pendekatan darurat. Pendekatan darurat memberikan arahan untuk melakukan pendekatan pada 5 gambaran organisasi yang mengembangkan keberhasilan perubahan, yaitu pertama, struktur organisasi, kedua, budaya organisasi, ketiga, organisasi pembelajaran, keempat, perilaku manajerial, kelima, kekuatan dan politik. 3. Penyebab perubahan. Faktor eksternal, yaitu penyebab perubahan yang berasal dari luar penggunaan tinggi atau sering disebut lingkungan. Yang kedua, faktor internal, penyebab dilakukan perubahan yang berasal dari dalam penggunaan tinggi yang bersaing kekuatan antara lain. Persoalan hubungan antara komponen penggunaan tinggi, persoalan terkait dengan mekanisme kerja, dan terakhir persoalan keuangan. Keempat, tipe perubahan dalam tahapan perubahan. Terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, perubahan rutin. Yang kedua, perubahan peningkatan. Yang ketiga, perubahan inovatif. Yang kelima, tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungannya hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal serta lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Yang ketujuh, mengapa orang takut perubahan? Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya, karena alasannya saya sebutkan, sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti-nanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruang yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat itu, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tidak tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Yang terakhir, apa yang perlu dilakukan dalam manajemen perubahan? Yang pertama, keberanian yang perlu untuk mengambil keputusan.
Yang kedua, imajinasi yang diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Yang terakhir, komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses, walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.